Oke, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai menampilkan data yang dikirim dari root ke view menggunakan blade template. Nah, jadi blade template ini memiliki banyak fungsi, yaitu selain menampilkan data, blade template juga berfungsi untuk menyederhanakan script PHP. Nah, pada video ini kita akan belajar bagaimana blade template menyederhanakan script dari PHP, yaitu kita ambil studi kasus dengan if ya, kondisional. Kita ke Visual Studio Code. Oke, misalkan di sini kita mau memiliki stok. Nah, kita mau cek stok ya. Pertama kita kasih tulisan dulu PHP. Kita mau membandingkan ya, ceritanya kita membandingkan kode PHP native dengan versi dari Blade, yaitu if. Untuk PHP native selalu seperti ini ya, if. Nah, misalkan stok, kita punya sebuah variabel stok, stoknya lebih besar sama dengan 1 and kita mau buat antara ya, stok lebih kecil sama dengan 5. Jadi kalau stok antara 1 sampai 5, maka kita akan tampilkan tulisan stok barang antara 1 sampai 5 BCS gini. Nah, terus kita buka PHP lagi, kita menutup ini tadi ya, ada curly bracket open, kita curly bracket tutup. Nah, kita juga akan membuat else if. Nah, gini ya, stok, kalau stoknya sekarang lebih besar 6 dan stok lebih kecil dari 10, jadi stoknya antara 6 sampai 10 nih. Kita tampilkan, kita tutup dulu. Nah, ini agak memang merepotkan ini. Kita tutup dulu. Stok barang antara 6 sampai 10 BCS. Ya, ini. Karena ini bukan kode PHP ya, jadi kita harus tutup dulu. Nah, sekarang kita mau pakai kode PHP lagi, buka lagi. Nah, seperti ini. Ini penutup curly bracket yang ini ya. Nah, sekarang kita pakai else. Nah, kita tutup dulu. Baru di sini P stok barang lebih dari 10 BCS. Misalkan aja seperti ini ya, sederhana ya. Kita tutup lagi ya, kira-kira begini ya. Jadi kalau stoknya 1 sampai 5 akan menampilkan ini, 6 sampai 10 menampilkan ini, selain daripada tadi akan menampilkan ini ya. Kita akan kirim dulu variabel stok ini. Variabel stok ini langsung kita kirim di sini saja, stok. Misalkan kita 7 ya, kita mengirim variabel stok nilainya 7. Kita cek di browser ya, kita save semua, kita cek di browser.
Oh maaf, ada salah. Oh iya, ini ya. Oke, save. Nah, stok barang antara 6 sampai 10. Di sini kita mengirim 7, berarti betul ya. Sekarang coba kita kirim 3. Kita kirim 3, seharusnya akan tampil ini. Oke. Kita coba di browser. Ya, betul ya. Sekarang kalau kita kirim 12, satu lusin. Nah, kita save, kita refresh, lebih dari 10. Ya, betul ya. Jadi fungsi conditionalnya sudah berjalan sesuai keinginan kita. Namun kita perhatikan nih, rumit banget ya. Jadi untuk kode PHP kita harus buka tutup di sini, harus buka tutup lagi, harus buka tutup lagi, buka tutup lagi, begitu seterusnya. Jadi agak merepotkan. Nah, di sini blade template hadir untuk menyederhanakan. Kita buat contoh dengan blade template ya. Nah, kita if kondisinya sama, kita akan memiliki kondisi yang sama, logika yang sama, namun scriptnya akan lebih sederhana. Perhatikan ya. Kondisinya sama, kita copy saja. Outputnya juga sama. Satu lagi else. Ya, jadi ini logikanya sama ya, cuman scriptnya saja yang berbeda, yaitu lebih sederhana. Nah, jadi kalau dengan PHP scriptnya seperti ini, kalau dengan blade template scriptnya seperti ini. Kita cek, harusnya sama ya. Kita kirim data 12. Ya, kita cek. Ya, gini ya, sama ya. Jadi PHP akan menampilkan stok barang lebih dari 10, blade juga stok lebih dari 10. Kita sekarang coba kirim datanya, stoknya 2. Kita cek. Nah, 1 sampai 5. Kita cek lagi, kita barangnya ada 8. Kita save. Sama ya. Kita perhatikan outputnya sama, namun scriptnya jauh lebih sederhana, lebih mudah. Nah, jadi salah satu fungsi blade yaitu menyederhanakan script PHP, karena kita akan sering, karena Laravel itu sendiri adalah framework dari PHP. Jadi di Laravel ini script dari PHP disederhanakan, jadi lebih enak dilihat dan lebih mudah digunakan ya. Nanti akan ada banyak sekali fungsi-fungsi dari PHP seperti for else, switch. Saya akan langsung tunjukkan saja ini sebagai contoh bahwa script PHP nya lebih rumit. Di blade template disederhanakan ya. Berikutnya nanti saya akan tampilkan saja versi blade template nya ya. Oke. Yang kedua, kita akan belajar menggunakan switch ya. Switch kita kasih judul dulu biar nggak bingung ya. Oke, switch di sini kita langsung versi blade-nya ya. Stok. Nah, kita akan melihat stok. Case 0, stok habis. Nah, kalau stoknya 0 maka akan tampil tulisan stok habis. Nah, untuk
switch ini harus ada breaknya. Jadi setiap kondisi harus ada breaknya. Misalkan stoknya 5, maka P stok ada 5 BCS, break case 10, stok ada 10. Ini contoh saja ya, contoh untuk nah di switch ini ada seperti else ya, kalau di mana, di if ya. Jadi kondisi lain, kondisi yang tidak ada di atas ini dia akan tampilkan stok cek sendiri. Nah, misalkan and switch. Oke. Jadi kalau stoknya 0 maka stok habis, stoknya 5, stok 5, 10, 10. Kalau di luar nilai ini maka stok cek sendiri. Oh, ribet ya. Oke, kita save, kita kirim datanya 5 ya, kita kirim 5, seharusnya akan tampil stok ada 5. Kita browser, ya betul ya, stok ada 5. Oke, bentar biar tampilnya lebih enak, kita kasih center saja. Ini ya, save. Nah ini ya, stok ada 5 ya. Sekarang kita rubah, misalkan stok ada 0, kita save. Nah stok habis ya, stok habis. Kemudian kalau stoknya tadi 10, kita set 10 tadi ya. Nah stok ada 10. Seperti itu ya. Ini adalah contoh penggunaan switch seperti ini. Jadi penggunaan switch ini biasanya untuk membandingkan nilai variabel. Jadi kita punya satu variabel, tapi kita mau jika kondisi nilainya sekian maka akan melakukan ini, jika nilainya sekian akan melakukan ini. Jadi begitu. Jadi berbeda sama if ya. Kalau switch itu ada satu variabel, tapi kita mau membandingkan nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya tertentu, kita mau menghadirkan action yang berbeda pula. Begitu. Break ini adalah untuk keluar dari switch. Jadi jika nilainya 0, lakukan stok habis, kemudian keluar dari switch. Demikian selanjutnya. Jadi untuk default ini adalah jika nilainya tidak terdefinisikan di atas, maka akan melakukan stok cek sendiri. Begitu ya. Kemudian kita akan belajar mengenai for, pengulangan ya. Kita kasih judul di sini for, yaitu versi Blade ya, tentu saja. Hampir sama sih sama PHP, tapi tentu saja lebih sederhana. Misalkan kita mau ngulang nih, mau ngulang selama 5 kali dengan kenaikan. Nah seperti ini. Jangan lupa and4 dulu. Nah gini, jadi kita mau mengulang variabel, kita kasih variabel i, yaitu dimulai dari 0 sampai i lebih kecil dari 5 ya, dengan kenaikan i nya 1
plus ini artinya satu-satu ya. Nah, misalkan kita mau menampilkan tulisan belajar Laravel. Nah, kita mau mengulang tulisan belajar Laravel ini selama beberapa kali ya, biar ini break untuk ada spasi ya. Ya, misalkan seperti ini. Kita cek di browser, kita refresh. Nah, lihat ya, di sini akan mengulang selama 5 kali, 1 2 3 4 5 belajar Laravel. Jadi dimulai dari 0 sampai 5 dengan penambahan incrementnya satu-satu, jalankan belajar Laravel dan break. Makanya kita tampil di sini belajar Laravel break, belajar Laravel break, belajar Laravel break gitu ya. Jadi ini adalah fungsi dari for versi play template. Selanjutnya kita akan belajar pengulangan juga, tapi yaitu menggunakan while. Bedanya apa dengan for? Kalau for ini sudah pasti ya, kita akan mengulang berapa kali. Seperti contohnya ini mulai dari 0 sampai 4. Jadi 0 1 2 3 4. Nah, jadi diulang 5 kali sebenarnya. Jadi akan menampilkan Laravel selama 5 kali. Jadi fix ya, 5 kali. Namun untuk while ini perintah akan diulang terus selama kondisinya masih terpenuhi ya. Misalkan seperti ini, while kita cek selama stoknya lebih besar dari 0. Nah, selama stoknya lebih besar dari 0, maka tampilkan stok masih ada. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita kurangi stok sama dengan stok min 1 gitu ya. Kita kurangin ya. Karena ini variabel, kita kasih curly bracket. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau stoknya masih di atas 0, maka akan ngulang terus ya. Stok masih ada, stok masih ada. Nah, di sini kita juga akan mengurangi stoknya 1 ya. Misalkan kita kirim di sini stoknya 10 ya, 10 ya. Kita kirim 10, maka akan diulang beberapa kali sampai nilai stok ini 0. Kita coba, kita save, kita coba di browser. Ya, ini ya. Nah, lihat, stok masih ada 9, akan dikurangin satu-satu ya. Jangan menambah stok masih ada, terus dikurangin, stok masih ada, kurangin, begitu seterusnya sampai 0. Kalau 0, karena kondisi 0 sudah terpenuhi, maka pengulangan while akan berhenti. Gitu ya. Ya, ini kita akan menampilkan stok ini, langsung kita kurangin 1 ya. Jadi hampir ini masuk pengulangan juga, tapi dengan kondisi. Selama kondisi terpenuhi, maka akan perintah di bawahnya akan terus dilakukan ya. Sedangkan for tadi pengulangannya ditentukan sejak awal, mau diulang berapa kali ya. Jadi perbedaannya itu. Pengulangan berikutnya yang sering dipakai di Laravel adalah for each, dimana for each ini adalah untuk mengulang array ya. Jadi untuk memproses array. Nah, kenapa sering dipakai? Karena saat kita mengirim data dari
root atau nantinya akan di controller yang mengirim, semuanya berbentuk array ya. Sudah saya singgung di video sebelumnya, yaitu menggunakan associative array. Maka untuk menampilkan associative array ini kita menggunakan for each. Nah, for each kita lihat di atas, kita sudah pernah ya. Nah, formatnya seperti ini, ya udah kita copy saja. Nah, products. Nah, jadi ini akan menampilkan memproses array dari products, dipecah-pecah menjadi variabel product dan ditampilkan di sini. Ya, ini sudah saya singgung di video sebelumnya. Jadi perbedaan for each dengan for atau while adalah for each ini untuk memproses array. Ya, silakan lihat video sebelumnya atau boleh kita langsung saya jelaskan ulang di sini. Jadi kita punya 3 variabel yaitu produk 1, 2 dan 3. Kemudian 3 variabel ini kita jadikan array. Ya, kita jadikan associative array dengan all product. Kemudian all product ini kita kirim ke view dapur. Ya, di view dapur kita tangkap di sini products as product. Jadi produk array tadi kita pecah-pecah jadi produk dan kita tampilkan di sini. Tanda perbedaannya apa? Tanda seru dengan curly bracket ini. Nah, tentu saja kalau curly bracket 2 gini akan menampilkan apa adanya, sedangkan untuk tanda seru ini akan menampilkan tag HTML-nya akan ikut diproses ya. Jadi kalau strong ya bold, I italic, U underline ya. Kita coba saja, kita save, kita cek di browser, kita refresh. Nah, gini ya. Nah, jadi kalau ini yang menggunakan tanda seru akan menampilkan kode HTML-nya, sedangkan yang double curly bracket kode HTML-nya akan dianggap sebagai teks ya. Jadi nanti akan sering kita pakai di Laravel di aplikasi nanti ya. Jadi perbedaan utama dari for, while dan for each mempunyai fungsi yang berbeda-beda, meskipun mereka semua adalah pengulangan, tapi fungsi-fungsinya akan berbeda sesuai kondisi kita. Pengulangan berikutnya yaitu adalah for else. For else itu hampir sama dengan for each ya. Namun ada kelebihan dari for else, yaitu for else dapat menangani situasi di mana data itu kosong ya. Misalkan kita ambil ini aja, jadi hampir sama ya, cuma dia ada tambahan jika kosong. Jika empty, maka kita bisa melakukan suatu action atau menampilkan suatu informasi. Data masih kosong, misalkan ini ya. Nah, jadi hampir sama dengan for each, namun for else bisa menangani jika datanya itu kosong ya, ada tampilannya. Kita ke browser, kita refresh ya, hampir sama ya. Cuman sekarang kita coba jika datanya kosong ya. Datanya kosong, misalkan data ini kita komen dulu. Nah, saya mau ngirim data kosong di sini. Nah, jadi all product ini adalah kosong ya. Kita akan kirim ke view dapur, akan ditangkap oleh for each dan for else ini. Kita cek. Nah, for each ini tidak menampilkan apapun ya, tidak menampilkan apapun. Lah for else dia menangani jika data kosong, kita bisa melakukan suatu aksi, di mana aksi yang kita pilih di sini adalah menampilkan tulisan data masih kosong ya. Jadi
perbedaan mendasar dari for each dan for else adalah for else bisa menangani kondisi di mana jika data kosong. Oke, yang penting lagi adalah penggunaan continue dan break. Jadi continue ini adalah akan melewati pengolahan. Jadi kita kalau punya beberapa nilai gitu ya, atau punya beberapa data, namun ada kondisi yang mau kita lewatin. Jadi data itu kalau for each for else kan kita tampilkan semua ya, sedangkan kita bisa memilah-milah nih mana yang mau kita tampilkan ya. Ini penting banget nanti untuk di sisi backend biasanya ya, untuk menampilkan data-data yang mau kita tampilkan saja. Jadi misalkan gini, misalkan kita punya for each ya, kita copy saja for each. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, misalkan gini, misalkan kita punya score ya, scores. Nah, score. Kita cuma mau menampilkan skor yang nilainya if skor lebih besar sama dengan 50, maka atau di bawah deh, di bawah 50, maka continue. Nah, and if. Nah, gini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita nanti akan punya data scores array ya. Kita pecah menjadi skor. Kemudian kita pilih nih, jika skornya nilainya di bawah 50, maka continue. Continue artinya apa? Lewati ya. Kemudian tampilkan. Ya, kita coba sekarang kita kirim data scoresnya ya. Data scores. Nah, misalkan kita punya data scores di sini. Misalkan nilai skornya ada ini 80,30,40,60,70,80,90,90 100 gitu ya. Scoresnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nilai. Kita akan kirim ke view dashboard. Oke, kita akan kirim ya. Kita akan kirim skor ini, kita akan kirim ke view dashboard melalui ini. Oke, kita tangkap di sini. Nah, kita cek ya. Jadi nanti seharusnya yang ditampilkan adalah nilai yang di atas 50 ya. Kita cek browser, kita refresh. Nah, lihat 80, 60, 90 dan 100 ya. Padahal kita punya nilai 30, 40, 10, ini tidak akan tampil ya. Sebaliknya jika kita mau tampilkan nilai di bawah 50, kita simpan, kita cek browser, refresh.
Nah, lihat yang tampil adalah 30, 40, dan 10, nilai di bawah 50. Jadi fungsi dari continue ini adalah untuk melewati, jadi dikombinasikan dengan if ya. Jadi pengulangan akan dilewati jika kondisi tidak terpenuhi ya. Jadi berbeda dengan for each dan for else. Kalau for each for else ditampilkan semuanya satu persatu, sedangkan kalau continue ini untuk melewati nilai jika nilai itu tidak sesuai yang diatur di if. Demikian. Kebalikan dari continue adalah break. Jadi break ini menghentikan ya, sesuai namanya break. Jadi kalau kita punya, kita copy saja sama ya, scores. Jadi kalau ini kita break. Di sini artinya apa? Kalau ada nilai lebih kecil saja, ada nilai lebih kecil dari 50, maka pengulangannya stop, berhenti ya. Kita coba, kita tes nih, kita tes ini 80. Harusnya yang tampil adalah cuma 80 karena data berikutnya adalah 30, yaitu nilai di bawah 50. Jadi cuma 80 aja yang tampil. Kita cek di browser. Nah ya, break cuman 80 saja yang tampil karena 30 ini di bawah 50, jadi stop. Sekarang misalkan kita rubah ya, kita rubah 10. Nah 10. Jadi kalau ada nilai 10 maka stop. Jadi harusnya yang tampil nanti adalah 80, 30, 40, 60 ya. Kita save, kita cek di browser. Nah lihat 80, 30, 40, 60 ya. Jadi paham ya, penggunaan kalau break ini dia selesai, langsung menghentikan pengulangan. Jadi kalau continue ini masih memilah-milah nih, semua array akan diproses, cuman akan dilewati sesuai kondisi yang ditentukan. Tapi kalau break, begitu ada kondisi tidak terpenuhi, maka pengulangan akan berhenti ya. Jadi ini bagian penting dalam pengulangan, dimana pengulangan bisa kita hentikan secara paksa atau kita bisa memilah-milah nilai yang akan ditampilkan dari data yang ada. Oke.